Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa.
Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia aku lipat tutup Yesus dalam sakitku. Sebagai tanda kesiapan kita untuk memperlakukan petunjuk hidup baru, saya mengundang jemaat berdiri. Jemaat, dengarlah kini perintah hidup baru. Bapa yang tengah dan yang kudus, di pagi hari Minggu, hari Tuhan, hari Maha Kudus ini, di Minggu Advent ke-7, di misi kesengsaraan yang ke-7, dalam akta pengakuan anak-anak terkasih dalam pengakuan sebagai anggota sebagai gereja, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Tetapi Tuhan, jujur kami mengaku untuk Tuhan bahwa betapa berdosanya kami di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, sebelum kami membaca firman Tuhan dan pemberitaan yang akan kami perdengarkan secara bersama, kami mohon kiranya Tuhan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, mampu dan layak dalam kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca di pagi ini memberi penguatan bagi kami. Bahkan refleksi yang akan disampaikan oleh firman saat ini dapat memberi penguatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan ini dan selamanya. Amin. Kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang dia Kristus. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan buku kepada orang-orang yang memukul aku, dan bibirku kepada orang-orang yang mencabut jambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dilukai dan dihindari. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat mudarat. Sebab itu aku menundukkan hatiku seperti debu-debuan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan berburuk seperti pakaian yang sudah kusam, mengenat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala api dan berdengar-dengar panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangan pula hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat siksaan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan mendekati dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata,
Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbullah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikirim dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara kekasih, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita telah memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7. Dan dalam tradisi gerejawi, secara khusus berkaitan dengan kalender liturgi gerejawi, maka Minggu Sengsara yang ke-7 itu biasanya disebut dengan istilah Minggu Palmarum. Minggu Palmarum, yaitu minggu-minggu di mana Tuhan Yesus pada saat itu memasuki Yerusalem untuk menyongsong kematiannya. Dan dalam perjalanan memasuki kota Yerusalem pada saat itu, Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai muda dan diiringi oleh orang banyak yang menghamparkan pakaian maupun ranting pohon sambil berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 ini, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, bagi gereja-gereja yang berlatar belakang Protestan, biasanya dalam ibadah Minggu Sengsara itu dilakukan proses peneguhan sidi bagi anak-anak yang ada di dalam gereja itu, setelah mereka diperkenankan untuk mengikuti pendidikan katekisasi selama kurang lebih 1 tahun. Sidi, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata sidhi yang artinya sempurna dan penuh. Kalau kita mendekati kata ini, atau kalau kita mendekati terminologi ini dari sudut pandang Arabia, orang Arab, kata sidi ini berarti orang yang melakukannya itu dikategorikan sebagai orang-orang suci. Orang-orang yang dikelompokkan sebagai orang-orang yang dituankan. Itu bagi orang-orang Arab dalam tradisi Arabia. Dalam konteks gereja Protestan, kata sidi menunjukkan pada peneguhan atau pengakuan iman yang dilakukan oleh seseorang yang telah dibaptis dan dianggap cukup dewasa dalam iman Kristen setelah melalui proses pendidikan rohani katekisasi. Dan pada proses peneguhan sidi tahun 2025 ini, di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7 ini, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku membingkai tema pemberitaan dengan tema mingguan, jadilah murid yang taat, tabah dan setia memikul salib. Kalau kita memandang tema ini, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, dari perspektif peneguhan sidi atau dari pandangan peneguhan sidi, maka yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, terlebih khusus bagi ke-31 anak, 18 anak
yang ada di wilayah 1 ini adalah apakah dengan mengikuti proses pendidikan katekisasi selama kurang lebih 1 tahun itu, anak-anak kekasih ini telah sempurna, telah penuh, atau anak-anak kekasih ini bisa menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang murid Yesus yang teguh, yang setia dalam rangka menjalani panggilannya sebagai murid Yesus, ataukah tidak. Sebab ketika kita bicara soal peneguhan sidi, maka ada begitu banyak pertanyaan yang akan muncul berkaitan dengan proses pendampingan dan pendidikan gereja yang dilakukan kepada mereka, mulai dari jenjang batita sampai dengan jenjang katekisasi. Apakah proses-proses pendidikan formal gereja yang dilakukan oleh gereja ini dan pada tahap terakhir pendidikan katekisasi dapat membentuk anak-anak kita untuk menjadi seorang murid yang taat, yang tabah dan setia dalam rangka memikul salib Kristus ataukah tidak? Ini pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih. Dan menarik Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, bacaan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32 disampaikan kepada kita dalam ibadah peneguhan sidi ini. Kalau kita baca kedua teks ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dari perspektif atau dari pandangan tema mingguan kita, jadilah murid yang taat, tabah dan setia memikul salib, maka paling kurang ada 3 catatan teologis yang hendak disampaikan kepada kita, terlebih khusus untuk ke-18 anak yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku. Catatan teologis yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, adalah bahwa menjadi seorang murid, maka orang itu dituntut untuk taat. Beta ulang Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, untuk menjadi seorang murid Yesus, maka orang itu dituntut untuk taat. Taat ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, bahasa asli Ibraninya adalah syama dan bahasa asli Yunaninya adalah hupakone, yang artinya mendengarkan sungguh dan mengikuti perintah, menunjukkan kepatuhan dan kepasrahan diri kepada orang yang memberikan perintah itu. Ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus dalam teks ini ditunjukkan oleh hamba Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan juga ditunjukkan oleh Yesus serta Simon dari Kirene dalam rangka membantu Yesus untuk memikul salib pada saat itu. Ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus dalam teks kita Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11 digambarkan oleh seorang hamba Tuhan yang pada saat itu diberikan lidah dan telinga oleh Tuhan dalam rangka menyampaikan berita kepada umat, sehingga dengan berita itu umat menjadi dibaharui. Ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus disampaikan kepada hamba Tuhan itu
sehingga pada akhirnya ia dapat mendengarkannya dengan telinga, sehingga lewat pendengarannya itu ia dituntut untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan bagi umatnya. Dan lidah serta telinga yang diberikan oleh Allah adalah bahagian dari kelengkapan rohani yang diberikan oleh Allah kepada hamba Tuhan itu untuk menjadi seorang murid. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara dari kekasih Kristus, tetapi hal ketaatan Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus juga ditampakkan oleh seorang Simon dari Kirene dan seorang yang namanya Yesus, yang pada saat itu menjalani proses perjalanan salib lewat aktivitas memikul salib pada saat itu. Ketaatan Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus ditunjukkan oleh seorang Simon dari Kirene yang membantu Yesus untuk memikul salibnya. Kota Kirene itu Bapak Ibu Saudara kekasih berjarak 150 km sampai ke Yerusalem. Dalam cerita Alkitab ini, Simon ini baru saja tiba dari Kirene di Yerusalem. Ia menjalani jarak 1.500 km itu Bapak Ibu dalam rentang waktu 5 bulan. Dan sudah tentu Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ketika dia sampai di Yerusalem pada saat itu, ia ada dalam situasi dan kondisi yang sangat lemah. Bayangkan berjalan 1.500 km dalam rentang waktu 5 bulan. Dalam situasi dan kondisi yang lemah itu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, baik hamba Tuhan yang diceritakan dalam kitab Yesaya, Simon dari Kirene yang diceritakan dalam kitab Lukas, serta Yesus menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang murid yang taat pada perintah Allah. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, untuk menjadi seorang murid yang setia Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, seseorang itu mesti taat. Taat Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat bibir dan lewat telinga yang diberikan oleh Allah sebagai kelengkapan dari tubuh. Untuk menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai seorang murid yang taat, orang itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Sama seperti Simon dari Kirene yang menjalani perjalanan 1.500 km dalam rentang waktu 5 bulan. Untuk menjadi seorang murid Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, membutuhkan kekuatan iman, kekuatan spiritualitas untuk tetap percaya kepada Allah, sehingga dengan keyakinan dan kepercayaan itu tugas dan tanggung jawab sebagai murid dapat dikerjakan dan dilakukan dengan baik. Catatan teologis yang kedua, Ibu dan Bapak, kalau kita baca teks ini, kita akan mendapatkan catatan Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus bahwa untuk menjadi seorang murid, maka orang itu mesti tabah. Tabah dalam bahasa Ibrani itu artinya siap. Sementara bahasa Yunaninya itu hupomeno, yang artinya ketahanan, kesabaran, dan kekuatan menghadapi kesulitan.
ketahanan, kesabaran, dan kekuatan menghadapi kesulitan itu tabah. Dan hal ketabahan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, dilakukan baik oleh hamba Tuhan yang disaksikan dalam kesaksian Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan ketabahan ini juga yang dilakukan serta dipraktekkan oleh Simon dari Kirene dalam kesaksian Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32. Serta ketabahan ini juga dipraktekkan oleh Yesus dalam menjalani peristiwa memikul salib sampai berakhir pada peristiwa Golgota. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya pasal 50 di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di sana dijelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus tentang ketabahan seorang hamba Tuhan yang berhadapan dengan realitas penderitaan yang ia hadapi pada saat itu. Bapak Ibu kalau baca ayat 6 bacaan kita, di sana dibilang, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, baik hamba Tuhan dalam kesaksian kitab Yesaya, Simon dari Kirene dalam kesaksian kitab Lukas, dan Yesus sama-sama memiliki ketabahan ketika mereka diperhadapkan dengan penderitaan yang dihadapi pada saat itu. Bayangkan punggung diberikan untuk dipukul, jenggot diberikan untuk dicabut, wajahnya tidak disembunyikan pada saat ia dipermalukan. Bahkan wajahnya juga tidak disembunyikan pada saat ia dinodahi dan diludahi. Itulah wujud dari ketabahan seorang hamba Tuhan yang diperhadapkan dengan realitas penderitaan dan kesengsaraan dalam menjalani tugasnya sebagai seorang murid. Itulah juga yang dijalani oleh Simon dari Kirene ketika ia melakukan perjalanan 1.500 km dalam rentang waktu 5 bulan untuk membantu Yesus dalam rangka memikul salib, yang kalau Bapak Ibu menurut kesaksian Alkitab jarak dari Simon Kirene pikul menuju Golgota itu adalah 600 meter. Jadi ia membantu Yesus untuk pikul dari tempat itu menuju Golgota, jaraknya itu adalah 600 meter. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, untuk menjadi seorang murid, orang membutuhkan ketabahan dalam rangka menjalani realitas penderitaan dan kesengsaraan yang akan ia jalani ketika dia menjadi seorang murid Yesus. Kesengsaraan itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus datang lewat tindakan-tindakan fisik. Kalau hamba Tuhan tadi itu dipukul dengan menggunakan cambuk di punggung, dicabut jenggot, diludah, dinodahi. Kalau Simon dari Kirene itu tabah dalam rangka berhadapan dengan upaya memikul salib menuju Golgota, dan Yesus yang nantinya akan menjalani peristiwa salib dan akhirnya sampai pada peristiwa kematian, menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus bahwa realitas penderitaan itu bukan saja dihadapi lewat tindakan-tindakan fisik yang dialami oleh hamba Tuhan Simon dari Kirene dan juga Yesus, tetapi realitas penderitaan itu juga akan dihadapi lewat tindakan-tindakan non fisik yang akan dihadapi sebagai seorang murid Yesus. Namun yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, dari hamba Tuhan
dari Simon dari Kirene dan juga Yesus adalah bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan realitas penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, mereka tetap memanggil Allah, tetap mengajak umat untuk memanggil Allah dalam rangka menggantungkan dirinya walaupun ada dalam realitas penderitaan itu. Bapak Ibu baca Yesaya pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat 11 menggambarkan demikian. Bahwa hamba Tuhan itu ketika dia diperhadapkan dengan realitas penderitaan, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, tapi dia memanggil Allah. Karena apa? Karena dia meyakini sungguh bahwa Allah akan menolong dia dalam rangka menjalani realitas penderitaan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, nilai teologis yang dapat diambil dari kedua teks ini adalah menjadi seorang murid itu membutuhkan kesetiaan dalam rangka memikul salib. Ini tidak boleh ditafsir secara harafiah bahwa sama dengan Simon begitu. Pikul salib jaraknya 600 meter. Bukan Bapak Ibu. Tapi yang dimaksudkan dengan memikul salib ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, adalah setia dalam rangka menjalani penderitaan. Kata setia itu, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani hesed, sementara bahasa Yunani itu adalah pistos, yang artinya teguh dalam kasih, menjalani tugas, komitmen, dapat dipercaya, keyakinan serta kepercayaan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, ketika menjadi seorang murid, maka hal yang ketiga yang mestinya dikerjakan dan dilakukan adalah mesti teguh di dalam kasih, mesti menjalani tugas dengan setia, mesti berkomitmen, mesti dapat dipercaya, keyakinan dan kepercayaan yang sungguh itu ditujukan kepada Allah. Dan semua yang disebutkan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus mesti dikerjakan dan dilakukan dalam hal memikul salib. Memikul salib ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang mengambil keputusan untuk menjadi seorang murid, maka ia juga mengambil keputusan untuk ada bersama-sama dengan Yesus dalam realitas penderitaan itu. Jadi bukan saja pikul salib secara fisik, bikin kayu dalam bentuk salib lalu dipikul. Kalau seperti itu semua orang bisa. Yang penting bikin dalam bentuk dan ukuran yang tidak terlampau berat, lalu berjalan pikul-pikul saja. Tapi apakah memang itu maksud dari hal memikul salib? Tidak. Seorang murid yang memikul salib, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, adalah seorang murid yang mesti teguh di dalam kasih terhadap ikrar yang telah ia ungkapkan kepada Allah. Seorang murid yang siap memikul salib adalah seorang murid yang setia untuk menjalani tugas dan tanggung jawab pemuridannya yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Seorang murid, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, yang telah rela memikul salib mesti tetap berkomitmen dan tetap percaya, yakin sungguh akan Allah dalam rangka menjalani hidup ini, sehingga dengan kepercayaan, dengan komitmen dan keyakinan itu, ia dikuatkan dan dimampukan untuk berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan tantangan ketika ia disebutkan sebagai seorang murid. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, hari ini akan diteguhkan
31 anak di dalam jemaat ini sebagai anggota sidi baru Gereja Protestan Maluku. Di wilayah satu ini akan diteguhkan 18 orang anak menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku. Mereka telah menjalani pendidikan katekisasi selama kurang lebih 1 tahun. Yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, apakah proses pendidikan katekisasi yang dilakukan serta pendampingan, pembinaan dan pelayanan yang dilakukan dapat menjadikan ke-18 anak ini menjadi murid yang taat, tabah dan setia dalam rangka menjalani tanggung jawab mereka sebagai murid Yesus ataukah tidak? Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih bukan saja dijawab oleh ke-18 anak, tetapi dijawab oleh kita, baik sebagai gereja, sebagai orang tua, dan juga sebagai keluarga yang membawakan ke-18 orang anak ini. Sidi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih sebenarnya menggambarkan kepada kita tentang lahirnya seorang pejuang iman baru. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang diteguhkan menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku, mereka itu disebutkan sebagai orang-orang yang dilahirkan sebagai seorang pejuang iman yang baru. Mereka ini akan berjuang untuk mempertahankan iman mereka, dan mereka ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih masih baru. Terhadap keberadaan mereka Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih sebagai seorang yang lahirnya seorang pejuang iman baru, maka mereka ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, walaupun telah disebutkan lewat pengertian kata sidi tadi sempurna dan penuh, membutuhkan pendampingan, pembinaan dan arahan dari semua kita. Sama seperti hamba Tuhan dalam kesaksian kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 11, serta Simon dari Kirene dan Yesus dalam kesaksian Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Mereka ini akan disebutkan sebagai hamba. Mereka ini akan disebutkan sebagai murid. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam rangka menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai murid Kristus yang taat, yang tabah dan setia untuk memikul salib, mereka membutuhkan pendampingan yang pada akhirnya membangkitkan komitmen mereka untuk tetap percaya ketika diperhadapkan dengan persoalan dan masalah dalam realitas penderitaan atau realitas memikul salib ke depan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, dan begitu banyak ancaman yang akan dihadapi oleh para pejuang iman yang baru ini. Persoalan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus adalah, apakah dengan ketaatan, apakah dengan ketabahan, dan apakah dengan kesetiaan mereka dikuatkan dan akan dimampukan dalam rangka berhadapan dengan realitas penderitaan itu ataukah tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, belajar dari teks ini, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11, Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-32. Teks ini mengajarkan kepada kita dan juga kepada ke-18 orang anak bahwa walaupun kita diperhadapkan dengan penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu kita mesti tetap yakin dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sama
seperti hamba Tuhan yang menderita dalam kesaksian kitab Yesaya tadi, dan juga sama seperti Yesus yang pada saat di tiang kayu salib berhadapan dengan realitas kematiannya, ia tetap memanggil Allah. 7 perkataan Yesus di tiang kayu salib dari 1 sampai dengan yang ke-7 itu menggambarkan kepada kita tentang keyakinan dan kepercayaan Yesus untuk menjalani peristiwa salib. Semoga Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan memampukan kita, terlebih khusus ke-18 orang anak, untuk menjalani tanggung jawab sebagai murid Kristus yang memikul salib di hari ini. Amin. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan mengiringi Kau tetap, karena hilang keberatan serta sakit dosaku, asal saja aku tahu Engkau ada sertaku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Sio Tuhan di kuasa cinta kasih-Mu telah Engkau tunjukku, nah aku disalib di Golgota. Bila Engkau tanggung siksa agar aku tertebus, mampu aku masuk rumah Bapa yang kudus. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terlebih, ya Tuhan Al-Masih. Bersedia menjadi anggota Sindik Gereja Protestan Maluku dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan,
Apakah jawabmu, Saudari Teli Evelyn Istia? Saudari Gracia Alicia Ukru? Apakah jawabmu, Saudari Violet Emerlan Kobis? Saudari Fortin Fritz Luturgey? Saudari Jennifer Tapilatu? Apakah jawabmu, Saudari Delvia Christine Rahakbau? Saudari Tahlia Bea? Saudari Alaida Marsia Omsari? Apakah jawabmu, Saudara Vanel Killer Ukru? Saudara Clief Andriano Tupamahu? Saudara Farel Giovian Jaiden Talaksoru? Apakah jawabmu, Saudara Agustinus Andre Kakisina? Saudara Marvel Evan Watiguri? Saudara Kremer Nathaniel Fuakubun? Saudara Arsia Abraham Noya? Apakah jawabmu, Saudara Fabian Petra Tomasowa? Saya mengaku, percaya, dan bersedia. Saudara Nikota Resley? Apakah jawabmu, Saudara Valen Luturkei? Ya, saya mengaku, percaya, dan bersedia dengan segenap. Jemaat diundang berdiri. Berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota SIDI Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Untuk tugas dan tanggung jawab sebagai murid Kristus, terimalah jaminan berkat dari Allah. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, serta mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ikut tabir.
berdoa. Kepadamu Allah Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, yang kesengsaraannya kami maknai dan kami syukuri di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketujuh. Bersamaan dengan itu dilakukan peneguhan sidi bagi ke-31 anak di jemaat ini, secara khusus bagi ke-18 anak yang ada di wilayah 1. Kami bersyukur atas cinta Tuhan yang dinyatakan kepada kami, karena seluruh proses pendampingan dan pembinaan telah dilaksanakan bagi mereka, dan hari ini mereka diteguhkan menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku. Dalam seluruh ungkapan syukur itu, kami sadar sungguh bahwa kami adalah manusia berdosa, dan karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami dan melayakkan kami untuk berdoa di saat ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, dari keluarga pertama di unit Heberia 1 sampai unit Hermon 3, dalam seluruh pergumulan dan dinamika hidup mereka. Terlebih khusus bagi keluarga-keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk diteguhkan menjadi anggota sidi Gereja Protestan Maluku. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kearifan, agar tanggung jawab membangun kehidupan keluarga dapat dilakukan dengan baik. Pendampingan dan pembinaan dapat mereka kerjakan dan lakukan bagi anak-anak mereka, secara khusus bagi kehidupan anak-anak yang diteguhkan di hari ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkualitas. Berkati kehidupan mereka masing-masing, ke-18 anak ini yang telah mengaku menjadi murid Kristus saat ini, sehingga dengan pengakuan itu mereka dapat wujudkan itu dalam kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan, menjalani tanggung jawab sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu dalam status sosial sebagai janda, sebagai duda, sebagai anak yatim, anak piatu, yatim piatu, yang mereka yang cacat fisik dan psikis. Kuatkan dan mampukan mereka untuk melewati realitas penderitaan ini. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu yang sementara ini bergumul dengan penderitaan karena sakit. Berkati, kuatkan dan mampukan mereka untuk melewati penderitaan sakit dengan penuh sukacita. Kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah pusat, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Kota Masohi, Kelurahan Metuaru, Negeri Haru. Berkati pemerintah kami, agar tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang dapat mereka lakukan untuk kesejahteraan rakyat dilakukan dengan penuh sukacita. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu di dunia, gereja di Asia, di Indonesia, di Maluku, Persekutuan Gereja Wilayah Maluku, Sinode Gereja Protestan Maluku dengan 34 klasis GPM Masohi dengan 38 jemaat, jemaat GPM Letuaru dalam tugas dan tanggung jawab kesaksian dan pelayanan. Berkenan Tuhan berkati kami sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus unit pelayanan, pengurus laki-laki perempuan, pengurus Angkatan Muda Ranting Soliet dan Eden, pengasuh tunas perkabaran Injil, para tua agama, tim dan panitia yang dibentuk di jemaat ini. Berkenan Tuhan memberkati kami, agar tanggung jawab kesaksian menjadi murid Kristus dapat kami kerjakan dan lakukan dengan baik. Dalam panggilan kami untuk melakukan keadilan, berusaha untuk menciptakan kedamaian, menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kedua anak kekasih yang menyatakan syukur hari ulang tahun mereka. Anak kekasih Jeti Geslau Kunu di usia 36 tahun, dan Bapak Nicholas Jonathan Low dalam usia 57 tahun. Berkenan Tuhan memberkati kedua umat-Mu yang menyatakan syukur mereka di saat ini.
Kami berdoa menyerahkan seluruh persembahan yang kami berikan padamu Tuhan dalam ibadah peneguhan sidi ini, yang telah kami berikan kepadamu Tuhan dalam kantong-kantong persembahan ataupun dalam peti-peti persembahan. Berkenan Tuhan terima itu sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih kami. Kami menyerahkan seluruh ungkapan syukur puji-pujian yang kami persembahkan dalam tanggung jawab kami di ibadah peneguhan sidi ini, lewat peran kami sebagai pelayan firman, majelis bertugas, kolektan bertugas, singers dan kantoria, pemain keyboard, pengelola infokus, tuagama bertugas, pembaca Alkitab, solo, semua kami yang menyatakan ungkapan syukur kami dalam ibadah peneguhan sidi ini, khusus ke-18 anak di hari ini. Berkenan Tuhan menerima kesaksian dan pengakuan mereka. Ini seluruh akta liturgis yang kami persembahkan padamu, doa dan sembahyang kami yang kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita Yang Maha Tuhan kami. Tuhan panggil, marilah kehendakku. Gandum sudah jadi putih, hai ketamlah gandumku. Tuhan panggil dengan sangat, dan besarlah upahmu. Dia dengar dan menyaut, utus aku Tuhanku. Meski tidak fasih lidah atau tidak beri teguh, kita saja wajah Tuhan sudah buat padamu. Kalau katamu tak kuasa, tidak kuat dan teguh, kata saja pada anak amatmu Tuhanku. Kamu adalah saksiku, demikianlah firman Tuhan. Pergilah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupku. Untuk tugas dan tanggung jawab sebagai saksi itu, terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, shalom.